pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gimana Bu. kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik sekali. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Sebelumnya Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian terlebih dahulu. Ifatul Muawana hadir. Hadir, Bu. Haris hadir. Hadir. Ovia Hafiz. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya kelas 10 IPA 1 ini. Ya, masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai apa anak-anak? Mengenai nilai-nilai hikayat atau cerita rakyat, Bu. Ya, benar. Hikayat. Ya. Masih ingat nilai-nilai hikayat itu ada apa saja? Izin menjawab, seingat saya ada nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai agama, dan lain-lainnya, Bu. Ya, benar. Jadi selain kalian harus bisa menganalisis nilai-nilai dan isi hikayat, kalian juga harus bisa menceritakan kembali hikayat. Untuk itu, hari ini kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi cerita hikayat secara lisan. Nah, materi hari ini yaitu ada langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat, dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat secara lisan. Nah, menurut kalian mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Ada yang ingin berpendapat? Mbak Fis, sepertinya ingin menjawab. Untuk mengetahui cerita-cerita terdahulu, Bu. Ya, benar. Tarikan. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena satu, selain untuk melestarikan cerita rakyat, kita juga bisa mengambil atau mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat itu kepada orang yang kita sedang atau orang yang sedang mendengarkan cerita kita ketika kita bercerita. Nah, sebelum belajar menceritakan kembali, simaklah video berikut ini. Nah, setelah menyimak video ini nanti, kalian bisa mengambil atau memperhatikan kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali cerita hikayat dan bagaimana cara-caranya agar bisa menceritakan kembali dengan baik. Sudah nampak anak-anak? Belum, Bu. Masih layar hitam. Ya. Sudah nampak sekarang? Sudah, Bu. Perhatikan ya, coba disimak. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan ketika bercerita, menceritakan kembali cerita hikayat, dan bagaimana kira-kira langkahnya agar bisa bercerita hikayat. Maaf, Ibu, suaranya kurang keras. Oh iya, sebentar.
Oh, sudah paling keras ini. Nah, setelah menyimak video tersebut, menurut kalian bagaimana sih langkah-langkah dan apa saja yang perlu diperhatikan selama menceritakan kembali cerita hikayat secara lisan? Ada yang ingin berpendapat, anak-anak? Langkah-langkah menceritakan kembali cerita hikayat? Izin menjawab, Ibu. Ya. Yang pertama, kita sudah harus tahu isi dari cerita hikayat tersebut dengan menganalisis strukturnya, kemudian pokok-pokok bahasanya. Kemudian kita mencoba untuk menghafalkannya dan kemudian berlatih untuk menceritakannya kembali. Ya, bagus sekali Mbak Ana. Kemudian ada yang ingin berpendapat lagi mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika menceritakan kembali isi cerita hikayat secara lisan? Yang lain? Izin menjawab, Ibu. Ya. Menurut saya, untuk menceritakan kembali, kita harus perlu tahu inti dari cerita tersebut, alur-alurnya, kemudian pokok dari cerita hikayat tersebut, kemudian kita bisa menceritakan kembali menggunakan bahasa kita masing-masing. Ya, benar sekali. Terima kasih, Mbak Hafiz. Jadi, langkah-langkah menceritakan kembali cerita hikayat secara lisan. Yang pertama, kalian harus membaca lebih dahulu ceritanya. Tentu ya, harus dibaca dulu karena kan menceritakan kembali. Tentu, ketika membaca ceritanya harus dengan seksama, dengan teliti. Sehingga kalian bisa menangkap inti dari cerita itu dengan baik. Kemudian menentukan bagian-bagian penting dalam cerita hikayat. Nah, kalian bisa mencatatnya dalam kertas ataupun buku, bagian-bagian penting dalam cerita tersebut. Kemudian kalian menyusun bagian-bagian penting itu sehingga
memiliki alur yang tepat berdasarkan atau sesuai alur hikayat dengan bahasa sendiri tentunya, dengan bahasa kalian. Kemudian yang keempat, menceritakan kembali secara lisan. Sementara hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat secara lisan, yang pertama ada kelancaran. Jadi ketika kalian menceritakan kembali cerita hikayat, kalian harus berusaha lancar ketika menceritakan kembali. Jangan sampai kalian berhenti di tengah jalan. Untuk itu kalian harus benar-benar memahami inti-inti atau gagasan-gagasan pokok atau bagian-bagian penting dari hikayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah intonasi kalian. Jadi selama bercerita atau menceritakan kembali hikayat, intonasi kalian harus jelas. Intonasi itu adalah naik turunnya nada suara. Jadi kalian harus tahu bagian peristiwa mana yang harus disuarakan atau diceritakan dengan nada yang lantang atau dengan nada yang lembut, sehingga pendengar ketika mendengarkan kalian bercerita itu tidak bosan dan lebih menarik tentunya. Yang ketiga adalah kejelasan pelafalan. Jadi ketika kalian menceritakan kembali cerita hikayat, pelafalan kalian harus jelas, A, I, U, O-nya harus jelas, sehingga ceritanya dapat diterima dengan baik oleh orang yang menyimak cerita kalian. Kemudian yang keempat adalah ketepatan isi cerita. Jadi ceritanya harus sesuai dengan cerita yang kalian ceritakan kembali. Tidak boleh mengarang sendiri seperti itu ya, karena kan kalian menceritakan kembali, tidak bercerita. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri. Nah, ketika bercerita, penting sekali harus bercerita dengan rasa percaya diri. Sehingga ketika pendengar menyimak kalian bercerita atau menceritakan kembali, tidak terganggu gitu. Kalau kurang percaya diri kan akan mengganggu penampilan kalian, sehingga penyimak ketika memperhatikan kalian itu tidak nyaman. Gitu. Paham, anak-anak? Paham tuh. Nah, jadi setelah kalian memahami ini dan menyimak video tadi, sekarang kalian akan belajar menceritakan kembali isi teks cerita hikayat. Nah, setelah ini, saya akan membagikan cerita hikayat ke masing-masing kelompok. Tadi kemarin ada 3 kelompok ya. Nah, kita menggunakan kelompok yang kemarin. Nah, kalian silakan berdiskusi di dalam WhatsApp group. Nanti teksnya saya akan bikin ke WhatsApp group. Nah, masing-masing kelompok silakan menentukan bagian-bagian pokok dan kemudian menceritakan kembali di sini setelah selesai diskusi. Sebelumnya, saya juga akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Sebentar. Nah, lembar kerjanya sudah saya kirim ke grup ya? Sudah terkirim? Nah,
Saya akan menjelaskan lembar kerjanya terlebih dahulu. Nah, nanti secara berkelompok kalian akan menganalisis cerita hikayat berdasarkan kelompok yang kalian dapat. Itu. Nah, lalu kalian bacalah cerita hikayat tersebut. Kemudian tentukan bagian-bagian pentingnya. Silakan diisi di sini. Kemudian susulah bagian-bagian penting tersebut sehingga menjadi cerita rakyat hikayat yang memiliki alur yang tepat dan benar. Kemudian setelah itu, nanti kalian silahkan setelah berdiskusi di dalam WhatsApp group kelompok kalian, silahkan menceritakan di sini melalui forum ini dengan bantuan media gambar berseri nanti yang akan saya tampilkan di sini. Setelah itu, jangan lupa ketika bercerita, perhatikan kelancaran, intonasi, kejelasan pelafalan, ketepatan isi cerita, dan kepercayaan diri kalian. Nanti kelompok yang tidak maju boleh mengomentari teman yang sedang mempresentasikan atau bercerita kembali. Nah, ini juga ada lembar kerja untuk kalian yang tidak sedang bercerita. Nah, kalian silahkan mengomentari penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagaimana kelancarannya, intonasinya, kejelasan pelafalannya, kemudian ketepatan isi cerita, dan kepercayaan diri. Untuk lembar kerjanya ada yang dipertanyakan teman anak-anak? Tidak ada, Ibu. Nah, baik. Belum, Ibu. Nah, sekarang silahkan kalian mulai mengerjakan atau merancang tahapan-tahapan menceritakan kembali. Silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Butuh waktu berapa menit? 15 menit cukup? Cukup, Ibu. Ya, silahkan dimulai ya. Bagaimana kelompok 1? Kelompoknya Mbak Ifatul, apakah ada permasalahan? Belum ada, Ibu. Ini kami sedang membahas terkait lanjutan diskusi kami kemarin mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali. Ya. Belum ada. Terima kasih. Kelompoknya Mbak Ovi Hafiz, ada kesulitan? Belum, Ibu. Ini lagi proses memahami ceritanya. Diceritakan kembali. Ya. Kelompoknya Mas Hadis, ada kesulitan? Lancar, Bu. Aman. Ya, silahkan dilanjutkan. Waktunya masih tersisa 5 menit ya.
Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah Ibu. Ya, nah sekarang saya akan membagikan cerita gambar berseri ke grup. Silahkan kalian perhatikan. Silahkan kalian unduh sesuai dengan cerita kalian masing-masing. Nanti kalian sesuaikan bagian-bagian penting yang telah kalian analisis dengan urutan gambar berseri tersebut. Itu ya, cukup 5 menit ya untuk mengaitkan antara gambar berseri dengan cerita kalian, bagian-bagian penting yang telah kalian analisis. Baik, Bu. Ya, sudah saya kirim ya. Sudah ya, waktunya sudah selesai. Sekarang sudah siap untuk menceritakan kembali cerita hikayat anak-anak? Siap, Ibu. Ya. Kelompok mana dulu yang ingin bercerita, menceritakan kembali cerita hikayatnya? Saya Bu. Ya, kelompoknya Mbak Hafiz. Kelompok 2 ya? Ya Bu. Bentar ya, saya tampilkan dulu gambar. Sudah bisa dimulai Bu. Bentar, saya tampilkan dulu. Yang lain biar juga bisa menyimak. Nah, baik, silahkan kelompoknya Mbak Hafiz untuk menceritakan kembali cerita hikayat yang didapat. Nah, saya dengan memperhatikan ini ya, agar tidak terpacu pada teks. Oh ya. Belum kelihatan Ibu. Oh, belum. Nanti kalau sudah terlihat, boleh langsung ya. Sudah Ibu. Ya, silahkan. Ya. Pertama ini teks hikayat yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning. Dikisahkan ada seorang raja yang kaya raya yang memiliki 10 anak. Raja tersebut sudah tidak mempunyai istri karena istrinya sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian ke-10 anak tersebut diasuh oleh seperti pengasuh kerajaan. Kemudian pada suatu hari si raja ini hendak pergi dari kerajaan. Kemudian ke-10 anak tersebut dititipkan kepada pengasuhnya. Kemudian semua ratu, anak dari raja tersebut itu memiliki sifat yang manja, bahkan nakal. Kemudian pada suatu hari si raja hendak pamit ingin pergi keluar dari istana dan si ayahnya meminta anak tersebut untuk meminta semacam oleh-oleh atau buah tangan dari ayahnya jika ayahnya pulang kelak. Kemudian ke-9 putrinya tersebut menginginkan berbagai macam buah tangan dari si ayah tersebut. Namun Putri Kemuning ini
meminta agar ayahnya kembali dengan selamat. Lalu permintaan itu ditertawakan oleh kakaknya. Kemudian setiap harinya ke-10 putri raja tersebut bersifat kasar kepada si pengasuh kerajaan. Namun si Ratu Kemuning tersebut iba melihat kejadian-kejadian tersebut. Ratu Kemuning pun, Putri Kemuning pun ingin membantunya seperti membersihkan halaman kerajaan atau mencabut rumput-rumput di halaman tersebut. Kemudian, namun ke-9 putri lainnya menghancurkan kembali dan si Putri Kemuning merapikannya kembali. Begitulah setiap harinya. Kemudian ayahnya datang. Suatu hari ayahnya telah pulang ke kerajaan dan membawakan Halo Mbak Hafiz, sepertinya terganggu jaringannya ya? Sepertinya begitu, Ibu. Ya, baiklah. Baik, yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan dasarnya mengenai kegiatan Mbak Hafiz menceritakan kembali cerita hikayat yang berjudul Bunga Kemuning tadi. Ya, bisa dikomentari berdasarkan informasi, kejelasan pelafalan, kemudian kepercayaan diri. Ada yang ingin berpendapat mengenai ketika Mbak Hafiz menceritakan kembali cerita hikayat tadi. Mbak Ana mungkin? Saya, Ibu. Ya. Terkait yang video ditampilkan tadi, nggih. Ya. Menurut saya, video yang ditampilkan tadi sebenarnya cerita yang disampaikan sudah bagus, tetapi mungkin dari penceritanya itu masih kaku, yaitu hanya dengan duduk saja, kemudian juga volumenya itu masih kurang, intonasinya juga belum terlalu jelas, dan untuk pelafalannya masih terlalu biasa atau masih pelan, Bu, di telinga pendengar. Kemungkinan kalau lebih semangat lagi mungkin akan lebih bagus. Tapi untuk cerita yang disampaikan itu kami sudah dapat menangkapnya dengan baik, Bu. Ya, baik. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang akan menceritakan kembali cerita hikayatnya? Saya, Ibu, kelompok 1. Ya, silahkan. Cerita hikayat yang kami akan ceritakan kembali berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Hiduplah seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat, Syahrial. Setelah berapa lama tidak juga beroleh putra, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Tak berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan melahirkan 2 orang putra laki-laki, yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun menamai anaknya yang tua Syah Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muslim Sofyan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbang. Baginda pun mencari muslihat. Ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu, ialah yang layak menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syapri dan Indra Bangsawan pun pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk ke hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari, hidup suatu taman, dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukakan dan dipukulnya. Tiba-tiba terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu.
Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu, maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya di dalam gendang itu. Indra bangsawan sampai di suatu padang yang luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tidak demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Putri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nuju mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggu pohon itu, sarung kesaktiannya dikeluarkan, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya adalah susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa atau neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan-ramuan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri, putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang, Buraksa pun menghabiskannya dan meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun, Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan di dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Maka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Hatta, raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu, 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Nah, teman-teman, adakah yang ingin berkomentar mengenai kelancaran, intonasi, kesesuaian cerita, dan juga pelafalan dari menceritakan kembali oleh Mbak Ana tadi? Mbak Alfia Hafiz mungkin? Oh ya, Mbak Sadis. Bagaimana? Intonasinya sudah cukup baik. Ya. Cukup? Cukup. Ya. Nah, sekarang kelompok yang terakhir, kelompoknya Mas Haris. Silakan ceritakan kembali cerita hikayat yang didapat.
Baik, hikayat dari kelompok saya yaitu yang berjudul Hikayat Bayan Budiman. Sebermula ada saudagar di negara Ajam. Khojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istri seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru. Sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta berapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu, ia juga membeli seekor tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia istrinya itu. Jika ada burung suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama tinggal suaminya. Ada anak raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkecanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapat. Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan. Jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergi. Dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun ada perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari suatu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya, sehingga Khoja Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak pun sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat mengikat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu, ia mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak supaya jangan berkawan dengan anak terpelai yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudagar. Pada suatu hari, mereka berselisih paham.
Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh, melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya. Dah, Bu. Ya, terima kasih Mas Haris kelompok 3. Nah, sekarang silakan kelompok 1 yang belum berkomentar. Silakan mengomentari menceritakan kembali oleh kelompok 3. Silakan Mbak Oki Hafiz. Ya, Bu. Dari cerita kembali Mas Haris tadi sudah cukup baik, keruntut, dengan bahasa yang baik pula. Ya, terima kasih. Semua kelompok sudah menceritakan kembali ya. Nah, setelah kalian menceritakan kembali dengan bantuan media komputer ini dan juga dengan tahapan-tahapan menentukan bagian-bagian penting, kemudian menyusun alurnya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bagian-bagian ini? Yang ingin menyampaikan pendapat? Anda mungkin? Bagaimana perasaannya mengikuti pembacaan bagian ini? Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Bagaimana? Ya, bagaimanakah perasaan Mbak Ana setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, perasaan saya senang Bu karena saya dapat berdiskusi dengan teman-teman untuk menceritakan kembali cerita rakyat yang sebelumnya saya tidak tahu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apa saja yang ingin menyampaikan? Saya Ibu. Ya, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan sama kita untuk menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat. Salah satunya yaitu adalah mempersiapkan cerita apa atau teks hikayat apa yang ingin kita ceritakan kembali. Setelah itu mengetahui strukturnya, lalu menganalisis poin-poinnya, apa saja yang ingin kita ceritakan, kemudian berlatih, mempersiapkan kesiapan, kemudian ada intonasi, pelafalan, dan lain-lainnya. Seperti Ya. itu, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ana. Benar sekali ya. Hari ini kita telah belajar mengenai dua hal, yaitu langkah-langkah dalam menceritakan kembali hikayat secara lisan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Adapun langkah-langkahnya yang pertama membaca strategi, kemudian menemukan bagian-bagian yang penting, kemudian menyusun bagian-bagian baru tersebut, kemudian yang adalah menceritakan kembali. Sementara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ada penjelasan, intonasi, pelafalan, kesesuaian, dan isi cerita seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai tugas kalian, sebagai PR kalian, silahkan kalian mencari satu hikayat yang berbeda dengan hikayat yang digunakan hari ini, kemudian kalian silahkan menceritakan kembali seperti video di awal tadi. Kalian boleh menggunakan alat peraga misalnya dengan gambar yang kalian cetak, atau bisa menggunakan wayang-wayangan seperti itu. Paham untuk tugasnya? Paham, Ibu. Ya, gitu ya. Nah, saya berpikir cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai menulis cerita hikayat. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.